Tadi kan kita bicara tentang apa tuh? Cuka. Ya. Maka cuka nih jamaah sekalian, salah satu cara untuk mencegah terjadi lonjakan gula. Tapi kalau saya ditanya, kalau Anda tanya sama saya, apa pembakar lemak ya, apa pembakar lemak dan pembakar gula yang paling efektif yang Allah benamkan dalam tubuh kita, maka jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bikumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita cari sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua untuk kita terus menapaki hari-hari kita dalam hidup ini dengan penuh makna. Karena di zaman sekarang banyak orang kehilangan makna hidup, kehilangan banyak sekali hal-hal yang bahkan berhubungan baik dengan hal yang besar ataupun hal-hal yang kecil, sehingga kita perlu mengembalikan lagi itu sesuai tentunya dengan tuntunan syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan atau apa yang diteladankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah saya bersyukur sekali pagi hari ini, siang hari ini sudah hadir ke kota Tasik ini yang kemarin saya sudah datang sebelumnya, dan tadi pagi juga sudah naik Galunggung. Tadi pagi yang tangga biru itu saya naikin, turunnya saya berlari atas dengkul. Alhamdulillah, masya Allah masih kuat. Tapi masih belum ada apa-apanya ketika bertemu dengan seorang bapak-bapak yang umurnya 70 tahun yang tiap hari dia 5 kali naik turun. Jadi emang ya kalau kita bicara masalah perdengkulan saja atau mungkin bicara betis saja, mungkin itu sudah banyak yang kita mau bahas atau bisa kita bahas. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian lihat bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu waktu Zulaikha itu datang ke istananya Sulaiman, masih ingat nggak apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Tahu nggak? Al-Quran menyebutkan itu. Dia kan menyingkapkan betisnya, diangkat kainnya. Jadi, nah ini ilmunya di sini. Saya mudah-mudahan nanti bisa banyak kasih pesan pulang supaya nanti bisa lebih sehat lagi ke depan, biar nggak jadi jompo-jompo kita. Untuk umur 70 tahun, 80 tahun itu bisa tetap beribadah dengan kuat ya. Ternyata memang salah satu indikator untuk menilai kekuatan fisik seseorang ataupun jantung seseorang itu adalah betis. Betis itu ya sekarang bahkan para ilmuwan menyebutkan betis itu adalah jantung kedua. Ya, jadi kalau orang betisnya kokoh, jantungnya kuat. Makanya orang yang betisnya kuat, kokoh biasanya jarang kram. Itu ya. Dan betis juga adalah tanda kesuburan. Jadi otot-otot betis itu dia punya indikator atau mungkin dia punya sambungan lah sampai ke jantung, sehingga kalau otot betisnya itu kokoh kuat, maka biasanya jantungnya juga kuat. Kalau Anda lihat orang-orang yang bersepeda itu ya, biasanya kan betisnya kuat kokoh. Tapi kalau nggak bersepeda pun bisa, banyak sekali latihan-latihan yang kita bisa lakukan untuk hari-hari kita untuk menguatkan betis itu ya. Kita ngomong betis hari ini.
terlalu ke bawah. Kita ngomong yang lain aja. Jadi jamaah sekalian, bicara tentang bicara tentang kesehatan ya. Saya itu semakin hari semakin takjub ya, makin takjub bahwa memang ketika kita mentadaburi ayat dalam surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan situ walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna. Jadi memang Masya Allah ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini terkoneksi satu dengan yang lainnya, itu satu. Dan dia punya penguatnya, dia juga punya pengganggunya. Kita akan fokus di dua hal itu aja. Dia punya penguatnya, dia punya juga pengganggunya. Dan pengganggunya ini ya, kalau dibiarkan terus menerus, itu justru malah bisa berefek bahkan bahaya fatal tubuh kita ya. Pengganggu, saya sebutnya pengganggu saja. Dan memang kalau dia sudah di manage ya, diatur ya, maka tubuh itu bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Makanya kita tahu bahwa konsep sehat dalam syariat atau konsep sehat dalam Islam itu bukan outside to inside, tapi inside to outside. Jadi konsep sehat dalam Islam itu adalah dari dalam ke luar dulu, baru itu bisa sehat ya, konsepnya. Kita kan mendengar dulu kan ada istilah, sebenarnya bukan istilah dari Islam tentunya ya, yang berbunyi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, ini bergerak begini ketahuan dengkul ya. Makanya nanti kapan-kapan di rumah habis sholat gitu ya, habis sholat atau di musola di masjid, coba latihan tiap hari jalan 20 langkah aja tapi jongkok, jalan jongkok 20 langkah. Nanti saya ajarin caranya atau apa yang harus kita lakukan ya, supaya badan kita tetap fit sampai waktunya kita ngembaliin ini kepada Allah. Itu kan gitu kan. Jadi kalau umat Islam itu atau kaum muslimin itu kalau ditanya untuk apa sih hidup sehat, toh mati juga kan gitu ya. Sehat itu investasi, dia kayak Anda atau kita punya kendaraan ya mas sekalian ya. Kalau seandainya nggak dirawat pasti berantakan gitu kan. Dan kalau Anda baca tentang ayat-ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya itu berkaitan sama kata-kata khutuwat atau tipu daya syaitan ya. Maka dalam bab tentang makanan pun ada kata khutuwat yang Allah sematkan di situ. Wa kulu mimma fil ardh halalan thayyib wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Makalah yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka dalam bahasa atau dalam ilmu Quran itu ada namanya munasabah. Munasabah itu hubungan ayat dengan ayat, surat dengan surat ya. Maka ada urusan apa Allah bicara tentang makanan halal dan baik, tapi habis itu Allah juga ngomong jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena memang ternyata urusan permakanan ini ya sebenarnya tidak lepas dari talbis atau tipu daya syaitan ya, iblis. Gak jauh dari situ. Sehingga akhirnya apa? Tujuannya apa? Tugasnya apa? Tujuan besarnya adalah supaya manusia nggak sehat. Kalau nggak sehat apa yang terjadi? Sholat kita nggak bisa sempurna, ibadah kita nggak bisa sempurna kan gitu. Ya. Makanya dalam syariat ini itu diberikan panduan-panduannya. Ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa spill beberapa yang bisa Anda jadikan pesan pulang. Yang kalau Anda ikutin ini sebenarnya mudah sekali. Ya, mudah sekali kita untuk mendapatkan badan atau tubuh yang sehat ya. Dan itu tuh nggak perlu biaya ya, seperti itu. Nah baik, satu poin pertama kita akan bahas adalah bahwa ternyata kesehatan itu ya tidak lepas dari rasa, emosi satu ya.
Kita tahu atau kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan iza sholat jasad kulluh, kata Nabi. Ya, bahwa tubuh atau dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, kalau dia baik semua, dia rusak semua. Ya. Sebenarnya bab tentang ini tuh kalau diurai lebih dalam lagi, maka kita akan mulai mencari benang merah di situ. Ya. Apa benang merahnya? Atau mungkin apa clue-nya di situ? Kenapa sampai Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan atau berlindung kepada Allah dari beberapa sifat, ya, atau keadaan hati tertentu. Contoh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan gitu kan. Aku berlindung kepada Allah dari sedih, takut, malas, bakhil, pengecut. Sebab apa? Itu mungkin kayaknya rasa atau sifat tertentu orang, ya. Tapi saya katakan demi Allah, ya, sifat-sifat atau karakter-karakter tertentu seperti itu akan membuat apa? Akan membuat seseorang itu juga punya karakter penyakit yang sama. Baik, saya kasih tahu ini. Ini keluarga ini keluarga present sekarangnya, ini keluarga sebelumnya, ini keluarga setelahnya, artinya sudah punya cucu. Ini kakeknya, ini bapaknya, cucunya. Ini jantung, ini jantung, ini kan diabetes, ini kanker, ini autoimun. Ada nggak cari benang merah di situ? Apakah cuma bisa kita, atau apakah kita hanya menyalahkan makanan? Enggak dong. Makanan itu cuma triggernya doang. Tapi pertanyaannya sekarang saya tanya, ini kita tes. Di sebelah kanan saya, inilah, contoh gini lah. Contoh ya. Ini di sebelah kanan saya ada almond, ada kismis. Terus nanti ada yang komen dulu. Ini secara anggaran agak berat, ya kan? Ya betul? Saya kasih tahu yang murah. Ini murah. Anda makan ini tiap hari. Ya. Sebentar, jangan komen dulu. Anda makan ini tiap hari, jantung Anda kan sehat. Tapi setan bermain lagi. Ngomong kelapa kayak begini nggak jauh-jauh dari urusan perkremian, kermingan. Nah, ada ceritanya, justru malah ini obat kermingan. Gitu. Ya, atau ini contoh ya, saya taruh sini. Sebelah kanan saya ini. Sebelah kiri saya, anggaplah ada apa tuh? Satu piring lagi, satu mangkok lagi isinya bakwan, gorengan, seblak, apa lagi tuh? Ayo suka lah gitu kan. Apa lagi? Sosis gitu-gitu kan. Sekarang saya tanya, pakai akalnya ya. Pakai akalnya. Saya tanya, ini kanan, ini kiri, yang kanan ini. Oke, yang kiri ini tadi. Sekarang saya tanya, kalau Anda mau jantung Anda sehat, pembuluh darah Anda lentur, aliran darah Anda lancar, BAB Anda lancar, otak Anda sehat, jantung Anda sehat, paru Anda sehat, Anda makan yang kanan apa yang kiri? Pakai akal ya. Sekarang saya tanya, yang dipilih biasanya kiri apa yang kanan? Kenapa? Udah nggak pakai akal gitu? Bukan ini babnya bukan halal atau haram, dua-duanya halal. Ini bicaranya baik sama lebih baik. Itu aja. Bahkan ini pun kita sudah tahu, ya. Masalahnya apa di sini? Makanya kadang-kadang saya banyak di kajian-kajian saya itu pertanyaannya memang gak jauh-jauh dari urusan begituan. Cek aja apa yang dimakan, kan gitu loh. Artinya apa? Untuk makan kayak begini butuh effort, butuh usaha. Itulah yang sekarang orang-orang di luar sana sebutnya mindful eating. Mindful. Makan itu paham apa yang dimakan, maknanya apa, tujuannya apa, dia paham. Makanya dia mau makan itu. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalaulah katakanlah yang lihat. Kalaulah yang dimakan, yang sebelah kiri ini isinya tepung terigu dengan beraneka nama. Oke. Sekarang saya tanya lagi, kalau dia terus-menerus makan itu, kira-kira jantungnya akan sehat kan? Enggak. BAB-nya akan lancar? Enggak cedera.
Terus pertanyaannya, kenapa dia makan itu? Mulai mikir kan, terus kenapa makan ini? Gitu loh. Jadi ada satu kaidah yang saya pelajari dari salah satu guru saya, dia mengatakan bahwa makanan itu, makanan yang kita makan cerminan jiwa kita. Makanan yang kita makan itu cerminan jiwa kita. Orang yang tiap hari makannya, contoh begini, ya kita pakai hal-hal sederhana aja lah menganalisanya. Contoh begini, kalau satu piring yang kita makan isinya karbohidrat semua, dan karbohidratnya pun karbohidrat olahan, ya, kira-kira dia akan sehat nggak? Pasti tidak lah. Tapi faktanya kita lakukan tiap hari. Contoh pagi-pagi, kalau saya pribadi penganut katakanlah gitu ya, mazhab yang pagi itu nggak sarapan. Kalau saya ada beberapa pandangan, tapi kalau saya, kalaupun mau makan pagi-pagi, jangan banyak karbo olahan di pagi hari. Faktanya apa? Pagi-pagi kita makan nasi uduk lah, nasi goreng lah. Ada temannya nggak? Ada bakwan. Sini apa? Bala-bala. Itu kan? Pakai kerupuk nggak? Pakai. Minumnya apa? Teh manis. Kita urai satu. Teh manis ada gulanya, sudah karbo. Nasi udah karbo. Ada bakwan, ada bala-bala, tepung udah karbo. Pakai kerupuk ada 4 karbonya, hat-trick dia. Terus datang pergi kerja. Sampai di kerja kira-kira bersemangat, vitalitas atau ngantuk? Terus kenapa dikerjain terus-menerus? Tawa-ketawa lupa deh. Itulah futuhatnya gitu kan. Terus kalau pagi-pagi apa yang harus kami lakukan? Baik, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Malam yang Allah ciptakan itu, di malam hari itu sebenarnya kaidahnya, kalau Anda mau sehat, kalau kita mau sehat, jangan terlalu banyak makan di malam hari. Apalagi yang dimakan produk-produk tinggi gula. Ya, makanya bapak-bapak nih misalkan di sini nggak terlalu, kalau Jakarta kan biasanya malam-malam itu banyak tuh nasi uduk jam 8, jam 9 malam gitu kan. Wih, berat banget itu. Ya. Jadi kalaupun pagi-pagi ya, kalau malam itu akhirnya menjelang pagi masih ada sisa hormon yang kita sebut dengan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang fungsinya apa? Rekonstruksi, resetting, pokoknya semua hormon pemulihan itu, atau mungkin hormon si growth hormone atau hormon pertumbuhan ini jamaah sekalian, itu fungsinya tuh memperbaiki sel tubuh kita, gitu loh. Itu pagi-pagi masih ada sisanya. Maka pagi-pagi jangan ganggu dia. Dengan cara apa? Jangan terlalu banyak makanan di besok, cobain. Kan ilmu, sebaik-baik ilmu itu kan ilmu yang diamalkan. Nanti kita lihat aja malam ini ada makan apa. Kita lihat, diamalin ya ilmunya. Kan gitu. Oh, apa-apa nanti mulai besok aja gitu kan. Nanti besok gitu lagi. Gitu lah. Jadi apa namanya? Karbo. Jadi pertanyaannya berikutnya, lalu pagi-pagi itu bagusnya makan apa? Kalau Anda tetap pengen makan karbo, saran saya karbonya ada serat. Contohnya apa? Nanti kita lihat Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makan kurma. Makan kurma juga 7 butir di pagi hari satu. Kalau saya belajar dari perspektif yang lain, maka salah satu syaratnya supaya tidak banyak ngantuk di pagi hari apa? Jelas kurangi karbo atau nggak ada karbo sama sekali. Makan apa? Makan protein. Contohnya apa protein? Tahu, tempe, daging, telur, ikan, banyak. Itu satu. Yang kedua apa? Anda minum serat di pagi hari, ya, atau malam harinya. Ini juga satu. Salah satu kita sedikit, geser sedikit. Salah satu masalah dalam kesehatan kita zaman sekarang secara umum ya adalah tingginya gula dalam tubuh kita. Dan tingginya gulanya lama-lama menyebabkan apa? Lama-lama menyebabkan pankreasnya yang menghasilkan insulin itu tidak bisa lagi melaksanakan fungsinya. Yang orang sekarang kenal dengan nama resistensi insulin. Saya kasih ilustrasinya gampang, biar mudah, biar Anda bisa cerna baik-baik, dan nanti saya kasih pesan pulangnya. Begini. Di Jepang gitu Bapak sekalian ada kereta KRL kayak kita di Jakarta atau di sini lah gitu kan. Kemudian
Salah satu yang unik di Jepang itu, di depan pintu kereta itu ada petugas pengatur penumpang. Kita sebut petugas saja. Tugas dia ngapain? Ngedorongin penumpang masuk ke dalam kereta, didesak-desak, pokoknya pintu ketutup. Itu tugasnya petugas. Ini banyak ilmu yang ada di sini. Baik. Lalu pertanyaannya, apakah petugas itu bisa letih? Bisa. Oke, pasti petugas itu bisa letih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengistirahatkan petugas? Cara paling gila adalah matikan listrik di stasiun sentral sehingga kereta nggak jalan hari itu. Itu agak gila-gilanya, ada gila-gilanya. Pertama, yang kedua apa? Kurangi jadwal petugas. Yang kedua, yang ketiga apa? Kurangi jumlah penumpang. Oke. Yang keempat apa? Ada tahu nggak? Yang keempat, petugasnya disuruh nge-gym. Biar yang dia bisa dorong, katakanlah pakai tekanan 10 Dalton apa Newton apa gitu-gitu tuh berkurang, jadi cuma begini doang kalau masuk. Oke. Tadi ada berapa komponen? Tadi ada 2. Pertama petugas, yang kedua adalah penumpang. Oke. Nah, petugas itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu insulin. Oke, itu insulin. Penumpang itu gulanya. Oke. Nah, dari beberapa analogi ilustrasi yang saya buat tadi, maka sebenarnya kalau kita belajar di situ berarti supaya penumpang tidak banyak, jadi penumpang itu gula. Tugas insulin memasukkan gula ke dalam sel. Oke. Nah, ketika tadi saya katakan kurangi jumlah penumpang, berarti Anda mengurangi apa? Gula. Sekarang sebenarnya ya, Allah tuh sudah kasih tools, ya kita sebut dengan syariat, mungkin bahasa kita tools atau perangkat dalam syariat ini untuk membuat kita tuh sehat. Cuman masalahnya kita ini kan bukan kadang-kadang, sering kalinya, bahkan selalunya begitu. Ya, selalunya begitu. Apa selalunya? Coba lihat, jujur saja. Atau bahasa anak sekarang kan jujurli aja lah. Ketika Anda puasa Ramadan, apakah makanan Anda berubah dengan 11 bulan yang lain? Bukan berkurang, berubah. Coba saya tanya, bukanya pakai apa? Takjil kan? Gorengan lagi kan? Tepung lagi kan? Gak berubah kita. Jadi gak berubah, 11 bulan tuh gak berubah gitu. Atau 1 bulan Ramadan gak berubah kan? Cuman berkurang sih iya. Makanya kadang-kadang saya bilang konyol banget kalau ada orang datang Ramadan, hari pertama berat badannya ditimbang oleh 60, hari terakhir ternyata 70, ini konyol. Kalau cuman sekedar fat loss atau menurunkan berat badan, itu Ramadan tuh perfect. Itu dahsyat, lebih baik daripada intermittent fasting apapun. Bahkan ada seorang dokter di Amerika, itu dia menyebutkan bahwa ternyata kalau Anda mau reset, full reset badan Anda, ini satu lagi ilmunya bagus, bisa kita pakai. Tapi ternyata ini dalam syariat pun ada. Dia katakan begini, kalau Anda mau seluruh sistem hormon kita reset, dia bilang, Anda puasa selama 72 jam. Boleh nggak kita puasa 72 jam? Sebenarnya dalam syariat kita ada, namanya puasa ayyamul bid. Nanti ketika Anda sudah buka, ya buka kan sahur tuh. Ya kalau mereka tuh bukan puasa murni, tapi dia sebutnya water fasting. Jadi 3 hari itu minum air aja terus. Seluruh sistem reset, growth hormon Anda memuncak, semua kaidah-kaidah atau mungkin nilai-nilai yang berhubungan dengan hormon semua itu akan diperbaiki kepada keseimbangannya. Tapi butuh 72 jam. Kata dia, kurangi sedikit 48, oke lumayan. Ada lagi yang dibilang 24 jam, itu semua by riset semua. Makanya sebenarnya dalam Islam kita semua sudah punya fitur itu gitu loh. Cuman kita nggak pakai kita. Puasa itu susah nggak? Susah. Makanya kutiba alaikumus syiyam. Kata-kata kutiba itu bukan sembarangan.
Anda bayangin kalau seandainya tanpa puasa Ramadan, berapa banyak orang yang mau puasa sunnah? Dikit banget. Tapi karena ini ibadah yang pahalanya besarnya luar biasa, efek ke badannya pasti juga luar biasa. Oke, kita kembali ke itu tadi, ke kereta tadi, di spill. Jadi berarti cara hidup sehat sesuai syarat yang paling gampang itu apa? Puasa. Banyakin aja puasa. Sekarang karena orang ada beberapa yang nggak mau puasa begini, dia bikinlah intermittent fasting. Dari mulai 16 jam ya puasa, jadilah makannya 8 jam, turun jadi 20 atau 4 jamnya dia makan atau 20 seterusnya kayak gitu lah. Ya, tapi kalau mau coba nanti 48 atau 24 jam tuh Anda nggak makan apa-apa kecuali minum air putih aja. Tapi dari awal badannya disiapin supaya nggak kaget. Ya, kalau kaget biasanya kelingan, pusing dia. Gitu. Nah, kembali gitu tadi. Berarti ngurangi karbo. Jadi sekarang kalau kita mau jujur, hampir tiap hari yang kita makan berlimpah dengan karbohidrat. Sayangnya karbohidratnya adalah karbohidrat yang miskin serat. Contohnya apa? Kalau pura-pura nggak tahu. Contoh karbohidrat miskin serat apa? Ya itulah, ini goreng-goreng itu kan. Ada nggak yang karbohidrat tinggi serat? Banyak. Daerah Jawa Barat ini berlimpah dengan karbohidrat tinggi serat. Ubi jalar, ubi kayu, singkong, ubi lembu itu semua karbohidrat tinggi serat. Termasuk ubi-umbian itu. Tadi kemarin waktu saya dalam perjalanan ke Jakarta dari sini, salah satu sahabat saya di mobil itu membeli ubi cilembu. Saya kalau makan ubi cilembu, mana pernah saya buang kulitnya? Pasti saya makan kulitnya. Karena justru malah serat itu juga ada di situ, antioksidannya ada di situ, seratnya ada di situ. Gitu. Kentang juga sama, kita kupas kentangnya gitu kan, kulit kentang itu untuk kita ngambil dagingnya aja. Padahal kulit kentang itu justru malah banyak sekali, nanti cuma di browsing tinggal baca kok. Kecuali kulit duren. Nah itu saya datang. Tapi kulit duren bagian dalam yang putih itu mengandung saponin. Saponin itu adalah satu zat yang bisa menghilangkan lemak. Kayak kita sabun cuci tangan itu ada saponinnya tuh. Makanya orang yang makan duren ada lemak-lemak bau-bau, gosok pakai itu hilang baunya. Gitu kan? Seperti itu. Nah, kita kembali ke gula. Berarti kaidah pertama, kalau Anda mau badan Anda fit tiap hari, kurangi karbo. Pertanyaannya, apakah kami tidak boleh makan karbo sama sekali? Tergantung kebutuhan Anda. Apalagi umur-umur yang sudah 40 tahun ke atas, sebaiknya jangan terlalu banyak karbo. Banyakin aja protein. Itu paling mudahnya kayak begitu. Satu, ya. Jadi contoh karbohidrat yang atau karbo atau gula yang karbohidrat miskin serat itu apa ya? Terigu, gitu loh. Produknya apa contohnya? Roti-rotian. Ya, Anda bisa bayangkan ya beratnya beban tubuh kita itu ketika ada orang minum atau makan roti manis, roti putih, white bread itu minumnya pakai teh manis. Asik banget di sini. Ya, nanti saya kasih tahu, ajarin kan. Berarti kan apa yang terjadi ketika berlimpah ruah gula yang masuk tadi itu? Apa yang terjadi? Ada satu kaidah namanya glucose spike. Glucose spike itu lonjakan gula yang terjadi setelah orang makan makanan tinggi gula. Saya kasih ajarin caranya supaya jangan terjadi lonjakan gula ketika kita makan. Oke, caranya begini. Ini baru satu kita bahas ngurangi gula kan. Baik, Anda bayangin ketika tadi ada orang makan nasi goreng ada bakwannya, ya misalkan gitu ya. Ada kerupuknya, dia minum es teh manis, itu kan karbonya berlimpah ruah tuh. Pasti terjadi lonjakan gula dalam tubuhnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mencegah terjadinya lonjakan gula ketika kita makan kayak begituan? Dokter, saya belum bisa meninggalkan begituan. Oke, tidak apa-apa. Cara pertama apa? Cara pertama, sebelum Anda makan begituan, sebelum ada orang makan begituan yang tinggi gula tadi, Anda minum cuka dulu. Cuka apa? Cuka apel, cuka nanas, asal jangan cuka sintetik itu. Yang itu. Cuka, minum cuka.
Yang Nabi kita SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini semua jamaah sekalian, pentingnya apa? Pentingnya apa? Gak bikin konslet lambung kita sebenarnya nanti pada akhirnya. Ya, itu satu cuka. Sebelum makan, contoh begini, oke, Anda tetap pengen makan nasi goreng, gitu kan? Sebenarnya dalam nasi goreng itu ada satu produk yang tinggi serat di situ, yang sering dijadikan hiasan dan tidak dimakan. Daun selada ya. Itu tinggi serat. Saking tinggi dibiarin sama orang, dimakan pun enggak kan gitu kan. Ada dua yang tinggi serat dalam nasi goreng itu. Satunya daun selada, satu lagi apa? Acarnya. Jadi kalau Anda pengen makan nasi goreng versi saya, dokter makan nasi goreng udah lama banget nggak makan nasi goreng. Tapi kalau saya bikin nasi goreng, biasanya saya nggak goreng, langsung aja nasi gitu saya kasih bumbu, udah makan. Tapi nasinya pun cari nasi yang berserat. Contoh nasi berserat apa? Nasi merah, nasi hitam, nasi hitam ada, nasi coklat, atau nasi yang Anda campurkan dengan minyak. Bisa. Jadi nanti buat nanak nasi itu, Anda campurkan dengan VCO zaitun di situ. Ketika nanti sudah matang, itu juga mengurangi gula. Gitu. Bisa, atau dicampurkan dalam nasi itu dengan biji-bijian juga bisa. Jadi banyak caranya sebenarnya. Ya, baik. Itu tadi satu cuka. Ya. Makanya saya postingan begini tuh banyak banget kan iklan-iklan yang beredar. Padahal saya nggak jualan cuka, nggak jualan cuka, nggak jualan obat lutut, nggak jualan obat penumbuh rambut. Banyak banget iklannya. Cuplek muncul di TikTok. Saya di sana sini gitu kan. Dokter, ini produknya dokternya. Ada pula itu yang macam-macam lah gitu kan, buat ginjal lah, yang dikabarkan seorang ahli kardiologi tewas di jalan tol. Beritanya ampun itu, nauzubillah min dzalik, kayak air. Gitu lah. Itu satu ya, cuka. Nah ini saya kasih tahu ini. Jadi malam itu, tadi saya jelaskan malam itu, kenapa saya katakan jangan terlalu banyak makanan yang mengandung gula tinggi ketika malam hari, supaya apa? Lagi di malam hari tubuh kita itu sedang reset, sedang memproses makanan yang masuk, sehingga malam-malam itu jangan banyak makan. Kalau bisa sih, kalau saya lebih menyarankan sebelum matahari tenggelam, makanlah. Setelah matahari tenggelam jangan banyak makan lagi. Karena kita mau rehat. Oke? Nah, malam hari itu supaya misalkan nih, tubuh kita agar tubuh kita itu tidak terlalu tinggi gulanya ketika malam. Nah, menjelang tidur Anda minum cuka itu. 2 sendok makan boleh, Anda campurkan air, minum cuka itu. Nanti tidurnya akan nyenyak. Tambahkan lagi bisa pakai ini. Ini pakai chia seed. Kalau nggak ada chia seed bisa pakai yang lain, nggak bisa ya, selasih oke lah. Selasih ya. Ini bukan produk negeri kita ya, nggak tumbuh setahu saya di Indonesia, tapi oke lah. Pakai selasih oke lah. Jadi menjelang malam itu, nah ini tipsnya saya kalau mau dipakai lagi badan itu lagi konslet banget, bukan konslet ya, lagi nggak ada tenaga segala macam. Biasanya yang saya kerjakan, salah satunya adalah saya pakai ini. Jadi ini jeruk lemon ini dipotong. Sebelum dipotong diapain supaya airnya banyak? Diginiin. Gitu. Jadi airnya nanti banyak. Kalau nggak punya alatnya di rumah, gitu. Anggaplah ini percobaan lah ya. Ini namanya air mineral. Paham ya? Air mineral itu ini. Air yang tinggi mineralnya. Jadi misalnya asam nggak asam. Tapi kalau tambahin air kayak begini, lama-lama nggak terlalu asam.
Gemrobios kalau orang Jawa bilang. Udah mulai basah bajunya. Baik. Jadi kalau lagi badan gak enak gitu ya, kadang-kadang saya campur ini. Campur harusnya ini direndam ya bangsa 1 jam lah gitu kan. Tapi kalau nggak direndam pakai air panas atau air hangat sedikit bisa ngembang nanti. Campurin ke sini, katakanlah kayak begini, terus diaduk-aduk, gitulah, terus minum. Udah gitu. Asam. Termasuk ini. Saya kasih tahu sedikit ini bukan silajit. Silajit, nggak tahu silajit. Silajit itu ada herbal dari India, isinya 86 mineral, banget bocok buat laki-laki. Kenapa laki-laki bagus minum silajit? Karena laki-laki zaman sekarang banyak yang tidak jadi laki-laki. Ya, itu kita akan bahas lah. Tapi faktanya ada. Faktanya begini. Ada satu penelitian, saya pernah baca bahwa laki-laki di tahun-tahun sekarang ini yang umurnya 30 tahunan, kadar hormon laki-lakinya sama kayak laki-laki di umur 60 tahunan di tahun 80-an. Paham maksudnya? Terus kenapa? Terus kenapa kalau kadar hormon laki-lakinya berubah? Jadi ayat yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu nggak berjalan di situ nanti. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Hati-hati bagi laki-laki yang terlalu berat badannya dan tidak punya massa otot. Ada satu enzim dalam tubuh kita itu yang bisa mengconvert kalau seandainya terjadi kelebihan lemak dalam tubuhnya, sehingga nanti yang hormon laki-lakinya itu akan di-switching, kata bahasa gitu loh, ke hormon wanita. Terus jadi perempuan enggak, sikap, baperan. Laki-laki kan nggak boleh baperan. Itu kan sifat perempuan. Nggak ada keputusan. Abi, papa mau makan apa? Terserah mama gitu. Kan tiap hari begitu aja terus. Nggak ada keputusan. Terus misalkan nih juga, makanya dalam Quran itu kalau Anda mencari kata laki-laki itu 2 kata yang dipakai. Yang pertama rujulah, yang pertama atau rijal, yang kedua adalah zakhara atau mungkin rujulah sama zakara. Jadi itu 2 kaidah yang berbeda banget. Kalau zakara ini adalah laki-laki jenis kelaminnya aja, tapi rijal itu benar-benar laki-laki dengan sosoknya. Sosok laki-laki itu hubungan dengan apa? Dengan apa ya? Dengan hormon juga, dengan sikap juga, kayak begitu. Ya, makanya laki-laki itu olahraganya ya memang jarang sih. Saya nggak tahu di sini ya. Sekarang kan lagi tren-tren banget tuh pilates tuh. Laki-laki itu olahraganya olahraga beban harusnya gitu. Nah ini tadi kan kita bicara tentang apa tuh? Cuka ya. Maka cuka nih jamaah sekalian, salah satu cara untuk mencegah terjadi lonjakan gula. Tapi kalau saya ditanya, kalau Anda tanya sama saya, apa pembakar lemak ya, apa pembakar lemak dan pembakar gula yang paling efektif yang Allah benamkan dalam tubuh kita, maka jawabannya apa? Kalian tahu nggak? Kalau tahu, saya kasih hadiah. Hadiahnya saya doakan. Safar, kan doanya mustajab, gitu. Kalian tahu nggak? Otot. Ya. Otot itu adalah pembakar lemak dan pembakar gula yang paling efektif. 40 tahun kita akan mengalami namanya sarkopenia, penurunan massa otot. Makanya
Saya pernah lihat ada satu postingan salah satu ahli binaraga Indonesia ya, Mas Adera itu, dia menyarankan kaum muslimin terutama bapak-bapak gitu ya, cobalah sehari itu bisa push up ya 100 kali lah sehari. Jadi setiap waktu sholat itu Anda push up 20 kali ya, 20 kali aja, 10 kali tet gitu kan gitu. Kali 5 kan jadi 100. Nah, kalau Anda bisa kayak begitu, otot kebangun, otot terbentuk, maka gula yang masuk tadi oke masih nyampa sedikit makanannya, aman. Ada otot yang kuat. Ini otot nggak ada, lemak berlebih, olahraga malas, puasa jarang, sudahlah. Datang ke kajian tanya obat kolesterol apa ya dok? Bisa kan begitu kerjaannya kita, gitu kan? Emang itu lihat bilang tadi, emang gak mudah ya untuk sampai ke, makanya saya bilang kalau olahraga, saya sampaikan, saya kalau olahraga sering sendiri. Kenapa? Dalam Islam kalau Anda sudah menemukan kata disiplin, maka Anda tidak butuh lagi motivasi, gak butuh. Anda sudah merasa itu butuh, saya paksain. Bahkan ya sekarang kalau habis itu ya gak usah dipamerin juga sih, saya masih bisa handstand. Saya bisa. Artinya apa? Masih saya jaga nih kekuatan beginian. Ya, push up masih bisa. Sekali set ya 20 masih bisa, 25 kali masih bisa. Kenapa? Saya butuh dengan itu. Saya mau agar usia tua saya nggak merepotkan orang. Mati aja, lagi sholat mati, lagi ngaji, baca Quran mati, lagi umroh mati, lagi haji mati, kan keren. Tapi bukan mati karena penyakit degeneratif gara-gara ulahnya kita. Sekarang saya tanya, orang-orang yang kena penyakit degeneratif itu apakah makannya benar? Oke. Gitu loh. Allah kan tanya nggak? Pasti Allah kan tanya. Oke, baik. Ini satu. Saya mau ceritain sedikit sebelum kita masuk. Tadi kan baru satu kan poin yang saya jelaskan tentang cuka. Ini. Siapa yang sudah makan plastik hari ini? Ngomong aku. Siapa yang sudah makan plastik hari? Baik, saya ajarkan di mana Anda mendapatkan plastik atau di mana orang mendapatkan plastik. Pagi-pagi ketika beli bubur ayam, bungkusnya pakai apa? Styrofoam kan? Di atas styrofoamnya dialasin kan? Ada apa itu alasannya? Plastik kan? Oke, satu plastik. Ada mikroplastik kan situ? Ada. Terus yang kedua, waktu pagi-pagi tadi sikat gigi, brushnya itu plastik atau bambu? Masuk nggak kira-kira? Aduh, masuk. Nah, masalahnya plastik ini nggak bisa terurai, di badan kita nggak bisa terurai. Dia cuma bisa, plastik itu diikat, ya. Jadi plastik itu cuma bisa diikat. Apa senyawa yang bisa mengikat plastik atau mikroplastik? Ini asam jawa. Tapi ini bukan asam jawa, ini asam tasik. Kan di Tasik. Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan saya. Ada kipas angin. Udah basah bajunya soalnya. Terus diapain? Ya gini doang. Ada. Ini berapa? Nanti coba di rumah bikin. Ini sudah saya bikinkan, panitia udah bikinkan. Ini asam jawa dengan madu. Dikasih madu. Ini asam jawa udah dicairin. Nanti cobain bikin di rumah. Ini bisa, beberapa studi terbaru menyebutkan asam jawa, bukan Jawa sih ya, asam aja lah. Asam itu ternyata bisa mikat mikroplastik. Yang biasa saya kerjakan begini, Bapak sekalian. Ternyata sesuatu itu ketika di shake rasanya berbeda. Ini kan ada asam jawa nih. Sudah saya kasih garam, saya kasih madu di sini. Gitu. Berapa banyak? Sesuka hati saya. Terus diapain? Di shake.
Ini biangnya ya, jangan sebanyak ini. Es batu. Terus dikasih apa? Dikasih es batu. Wih. Ini enak, serius, enak beneran. Dan ini bukan sekedar enak doang. Ini minuman yang bisa tadi ngikat mikroplastik itu satu. Yang kedua apa? Dia juga bisa ngikat logam berat. Asam ini. Kita coba. Bismillah. Mohon maaf, cuman bikin sendiri. Tapi nanti kamu bikin masih ada. Wih, gitu. Tadi cuka kan? Tadi cuka, kurang madu dikit. Terus setelah cuka, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan gula tadi? Setelah makan kayak begituan, jangan duduk, berjalan. Ya, berjalan. Berapa lama? Ya 15 menit, setengah jam lebih bagus berjalan. Apalagi jalannya mendaki lebih bagus. Ya. Nanti kalau di rumah, tadi kan saya cerita tuh tentang massa otot ya. Jadi kardio bagus-bagus, tapi kardio jangan kebanyakan. Kalau saya, kardionya cukup beberapa menit saja, setengah jam, 15 menit, habis itu Anda main beban. Makanya kalau saya treadmill, kalau treadmillnya saya, biasanya saya mentokin sudutnya ke 15. Sudutnya itu kecepatannya nggak usah tinggi-tinggi, cuman itu aja, 3 aja. Jadi 3, 30 kaidahnya begitu. 3, 15, 30 kecepatannya 3, sudutnya 15, dilakukan dalam 30 menit. Nah itu kaidahnya, nanti saya ajarin lagi. Mungkin ada baca postingan saya di Instagram beberapa waktu yang lalu, itu saya jelaskan. Di situ adalah bahwa di Jepang itu ada penelitian menyebutkan namanya tuh Japanese intermittent walking. Itu kaidahnya juga sama tuh, 3, 30. 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan biasa dilakukan selama 30 menit. Itu dahsyat efeknya. Ya. Kerjanya tiap hari. Makanya kalau ditanya cara hidup sehat yang paling mudah itu dalam bentuk olahraga apa? Berjalan. Tiap hari berjalan aja lah. Ya. Tiap hari berjalan. Gitu. Baik. Tadi kan yang kedua adalah berjalan. Setelah makan. Yang ketiga adalah sebelum Anda makan itu Anda makan sayur dulu. Jadi urutan makanan itu kalau Anda benar-benar mau pakai urutannya, tapi di Indonesia agak susah. Saya ngasih tahu begini karena emang kebanyakan kita kalau makan apalagi pakai nasi. Nasi udah campur. Nasinya itu dicampur dengan apa? Dengan sambal. Terus dimakan sama macam-macam lah gitu kan. Nah, itu bisa dipakai ya. Jadi sayur sebelum makan. Jadi urutannya. Jadi kalau misalkan di dalam satu piring itu ada apa namanya? Ada banyak tumpahnya ini. Tumpah semua. Bapak. Jadi yang dimakan pertama adalah sayur. Yang pertama, supaya tidak terjadi lonjakan gula. Yang dimakan kedua adalah daging, proteinnya. Yang dimakan ketiga, terakhir baru karbonya. Urutannya begitu. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi coba aja nih kerjakan. Kerjakan model kayak begitu, hasilnya
tidak akan ngantuk habis makan. Itu. Jadi itu yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat itu tadi, tambahin massa otot. Tambahin massa otot, paling gampang. Terus kalau nggak nge-gym gimana? Banyak banget itunya, caranya. Paling gampang apa? Push up. Push up aja. Ya. Makanya kemarin kan saya pernah bikin video, tapi sudah saya take down videonya. Lagi terawih ngantuk-ngantuk gitu kan, saya itu bukan jamaah umum, jamaah teman-teman saya juga. Kita push up yuk, saya bilang gitu kan. Jadi tiap 2 rakaat itu saya ajakin mereka push up. Oh, heboh dunia maya. Akhirnya saya take down aja lah videonya. Ribut, nggak mau ribut kita mah. Tapi push up itu salah satu cara untuk menguatkan massa otot. Satu. Yang kedua apa? Kalau tanpa alat ya, squat. Itu yang ke berapa? Kedua. Squat gerakannya. Yang ketiga apa? Plank. Itu cukup kerjain tiap hari. Luangkan waktu nggak banyak, 15 menit aja ngerjain begituan. Yang terjadi apa? Massa otot Anda akan terbangun, insya Allah. Ya, gampang kan? Gampang. Tapi yang susah ngerjainnya. Nah gitulah. Jadi itu apa tuh namanya, kaidahnya, ya, kaidahnya. Jadi bukan dibilang karbo itu bukan musuh sebenarnya. Kita butuhkan. Tapi kalau dia berlebihan, itu masalahnya. Apalagi karbo yang kita makan itu miskin serat. Contoh karbo yang miskin serat zaman sekarang apa? Selain tepung tadi loh. Nasi. Tuh, nasi kok karbo yang miskin serat? Yalah, yang makan seratnya siapa? Ayam. Ya. Yang dikasih ke ayam apa? Bekatul. Sekamnya. Iya kan? Dikasih kayak itu ke ayam. Kita makan karbonya. Makanya kalau Anda buka di online market itu, harga bekatul atau sekam itu lebih mahal daripada beras. Makanya kalau saya pesan, misalkan di sini banyak penggilingan padi gitu kan, jadi giling berasnya itu jangan terlalu banyak, terlalu putih, supaya masih ada kulit arinya itu. Kulit arinya itulah seratnya di situ. Ya, itu. Dan banyak serat itu, jamaah sekalian, sebenarnya Allah apa istilahnya ya? Allah benamkan di dalam lemak. Ya makanya saya bilang tadi kan ini. Ini siapa namanya kemarin saya bikin minuman ala saya. Apa minumannya? Ini nanti cobain di rumah ya. Ini. Pakai pepaya. Tapi kalau saya praktekin basah bajunya. Oh salah ya, nanti buat di rumah aja ya. Pepaya ini dipotong. Terus dibuang bijinya. Bijinya sebenarnya biji pepaya aslinya tuh buat obat parasit. Buat parasit. Even buat cacing pun sekarang lagi heboh-hebohan cacingan ini kan. Pakai biji ini bisa sebenarnya. Ya, ini dibuang nih bijinya. Coba dibuang. Terus dikerok. Ya, coba kerokin. Oke, aja sama. Setelah dikerok dikasih apa? Dikasih ini. Setelah itu diapain? Kasih ini. Ini dipotong kecil-kecil. Kayak boba. Boba. Kayak bobanya. Ini dasar kan? Tapi jangan yang keras-keras banget, Pak.
Kan ada yang lembut. Nah, bukan begitu. Hancurin. Salah, hancurin. Jadi toppingnya ini, ya. Termonya dulu. Terus kasih ini. Kenapa tidak di blender? Nah, saya kasih tahu juga. Ini itu ya yang saya pahami ya. Ketika ada orang minum atau makan jeruk 2 atau 3 jeruk dimakan sama dia, dikupas makan, itu nilai kalorinya akan berbeda kalau jeruk itu di blender. Jadi salah satu penyebab naiknya, meskipun gulanya tidak sama gula pasir sih ya, tapi salah satu penyebab banyak orang gulanya naik lonjak luar biasa itu adalah buahnya di blender. Udahlah di blender ditambahin apa? Tambahin apa lagi? Bukan susu itu kan? Nah gitu. Jadi buah itu makannya gimana? Jangan di blender. Kan di blender. Dimakan aja. Ya, seperti itu. Nah, kayak beginilah dia kan. Sebenarnya harus tadi dikorok, krok gitu. Ya, keroknya lebih halus gitu kan. Nah, setelah itu dikasih madu. Kalau nggak kasih madu bisa kasih apa? Kasih gula aren yang diparut. Percayalah sama saya, BAB Anda akan jalan tol, tapi nggak di hari ya, maaf, nggak di hari ya, karena ada ini makanan ini makanan tinggi serat, ada lemaknya juga. Lemaknya dari mana? Dari ini nih, dari kelapanya ya. Terus tadi kan kita sempat cerita tentang air mineral. Ini air mineral kan, ini juga air mineral. Apa beda air kelapa sama air kelapa muda sama air kelapa tua? Beda dari umur. Iya kan? Kelapa nih, kalau saya itu mentadaburi kelapa nih, masya Allah, saya bisa terharu biru. Kenapa terharu biru? Iyalah, dari mulai barang tuh kecil kayak begini gitu kan, tiba-tiba ada air besar, ada air di dalamnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada ininya, dagingnya. Terus kita kan nggak minum tuh kelapanya. Apa yang terjadi dengan airnya? Mengeras. Nggak tahu kalau bahasa Sunda sini namanya apa. Kalau bahasa Jawa itu namanya kentos. Tumbung kalau kampung saya bilang. Kan kalau kelapa yang sudah tua nggak ada air itu kan dalamnya itu berubah kan. Kayak gitu. Apa namanya? Hah? Nah, itulah pokoknya. Terus jadi tunas dan seterusnya itu jadi ditanam jadi bibit lagi gitu kan. Siklusnya begitu sama Allah dibuat. Nah, ini saya mau cerita adalah ini resep ini bapak-bapak nih. Atau Anda yang lagi gak bertenaga gitu kan. Gitu. Air kelapa nih diminum, bukan dilihat, terus dimakan sama ini. Enak gak? Enak. Kenapa makan telur sama ini? Bakteri dalam kelapa ini suka banget dengan albumin di sini. Ketemu tuh barang tuh. Anda kan punya power, tenaga lagi tuh. Ceritanya begitu. Kalau ada kelapa tuanya kayak begini,
Udah dimakan aja kelapanya, di apa namanya, di daging, makan, minum ini sama ini. Jadi habis sepedaan jangan makan gorengan. Ini cobain ya. Kelapa sampai ketemu ini. Ya, saya cobain. Ini sayang makan aja ya. Itu udah berapa resep tuh? Tunggu. Ada soda-sodanya. Ini air isotonik terbaik di dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh air isotonik manapun yang ada di supermarket. Gak bisa, serius. Makanya jangan hobi makan makanan yang dikemas, tapi sukalah makan yang dikupas. Ini kan dikupas, itu kaidahnya. Semakin banyak Anda makan makanan yang dikupas, semakin sehat. Ini kupas, kan? Sederhana aja. Dan makanlah makanan, ya. Banyak zaman sekarang tuh fake food, makanan palsu, iya kan? Dia bikin apa gitu, makanan rasa ini. Jadi semua rasa itu kan flavor, perisa sintetik. Makan kan orang kan, yang terjadi apa? Kan rasa itu rasa palsu semua kan, sintetik. Makanya hidupnya penuh dengan kepalsuan. Makanya ada satu bahasa namanya itu Pak, eat real food gitu kan. Real food itu begini, real food gitu loh. Ya, bapak-bapak nih, Anda yang mau promil misalkan. Promil itu gampang, aslinya sih ya. Kalau pakai kaidah Quran, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya di surat Nuh itu resep paling mujarab buat promil. Banyak-banyakin istighfar satu. Ya, tapi kalau mau pakai kaidah yang lain, salah satu promil yang paling mudah itu pakai per biji-bijian. Biji apa? Biji labu, biji bunga matahari, kuaci. Ini bisa sama kismis. Makan habatus sauda. Itu akan meningkatkan zincnya, magnesiumnya segala macam. Itu bisa pakai itu. Ya, makanya camilan saya bukan sekarang gitu, biasa tuh kayak beginian gitu kan. Kalau nggak ada mentok, makan ini, memilih aja. 1/4 kelapa ini Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Dok, bolehkah kami santanin? Boleh, asal jangan dipanasin. Jadi nanti kalau mau bikin kopi pakai santan, itu sehat. Belum ada kan di Tasik kan? Jadi cappuccino pakai santan, nggak pakai susu. Gitu. Bermodifikasi kita. Ya, kenapa susu tidak mau saya bahas? Banyak itu ceritanya. Susu itu dalam Al-Quran mah jelas. Ya, susu ya. Tapi susu yang ada sekarang itu bukan susu itu masalahnya. Ya, baik. Sudah 2:30. Bentar lagi asar. Iya kan? Sudah selesai belum? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Allahu Akbar. Sampai malam. Ente puas, ane lemas. Dikit lagi ya. Nah, baik. Itu sudah berapa tuh? Berapa resep? Kemudian apalagi Ibu sekalian? Yang saya mau share hari ini itu adalah tadi kan ini berarti semua perlemakan itu bagus asal lemaknya benar. Ya, tapi kita makan kebanyakan lemaknya sudah lemak teroksidasi, rancid oil dan segala macam, ya. Makanya badannya lemot. Ya, badan kita ini sebenarnya bisa dipakai sampai berapa tahun? Kalau bahasa Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Artinya 70 tahun itu kalau masih sehat itu bener. Ini 40 tahun sekarang jalan. Nanti cobain deh. Nih bapak-bapak di sini atau ibu naik tuh apa tuh? Yang tadi tuh tangga biru sama tangga kuning Galunggung itu tes.
Coba latihan tiap hari. Itu ternyata resepnya orang Okinawa di Jepang. Orang Okinawa di Jepang itu rata-rata usia 90 sampai 100 tahun, 90 sampai 100 tahun, bahkan di umur 70 80 tahun mereka masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Harusnya bisa, asal dijaga tuh barang. Maksudnya badan kita ya. Dengkul dijaga. Dok, ada kan resep buat dengkul? Ada. Dengkul itu paling mudah kalau Anda menggunakan resep yang berasal dari tulang kambing, tulang sapi, nanti direbus, kasih bumbu, kasih air di situ, ya, direbus paling cepat 6 jam, pakai api kecil. Airnya nanti tulangnya dibuang, airnya diambil, disaring, boleh disimpan dalam kulkas. Itu namanya kaldu tulang. Itu buat dengkul, buat kolagen, buat mencenging kulit, itu semua ada di situ. Kalau nggak ada itu bisa pakai apa? Bisa pakai juga kolang-kaling, bisa pakai rumput laut, juga bisa pakai lidah buaya, ya bisa. Ya. Nah terakhir sudah semua dijelaskan. Ini nih. Si perkunyitan perimpangan ini ya. Jadi masya Allah ya Bapak sekalian, Allah menciptakan banyak sekali ya keajaiban dalam barang ini yang saya kagumi luar biasa ya. Contoh kalau kita baca datanya ternyata memang kunyit itu mengandung properties ya, bahasa itu mengandung bahan yang bisa memperlama penuaan. Jadi ini salah satu bahan anti aging sebenarnya. Kalau Anda baca di salah satu atau buka di film di salah satu stasiun TV berbayar itu, di situ jelaskan di Okinawa yang saya jelaskan tadi itu, yang nenek-nenek, kakek-kakek itu masya Allah, tabarakallah, mereka tuh 80 tahun itu masih sehat. Salah satu rahasia mereka makan ini, bahan kunyit. Dibikin dalam bentuk teh, dibikin dalam bentuk rimpang, wedang. Kalau kita di sini kan pakai kunyit doang. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Mereka bermain. Jadi bapak-bapak jangan merasa mentang-mentang sudah bapak-bapak Anda tidak bermain. Bermain itu penting. Ya. Benar. Yang bermain paling menyenangkan adalah bermain dengan istri. Bercanda, ngobrol. Kan begitu bahasa hadisnya kan? Gitu, ya. Jadi itu kunyit. Ya, satu lagi yang mereka pakai apa di situ? Ubi ungu. Jadi sebenarnya makanan ini ya kalau benar-benar Anda makan tanpa banyak pengolahan di situ, percayalah, ya badan kita stabil insya Allah, tidak ada masalah. Ya, air kelapa sekarang kan kalau kita beli di tempat-tempat jual itu kan air kelapa rasa vanila, rasa apa. Itu udah campur dengan gitu-gitu terus semua gitu deh. Jadi kita nggak ketemu lagi yang barang asli itu kayak apa. Ya, itu satu. Jadi ini juga ini si kunyit ini bisa Anda pakai buat ngikat logam berat. Semua jenis perlogaman diikat sama dia pakai perkunyitan ini. Ya, rimpang ya bisa. Termasuk juga ini kan ini kencur. Ya kan satu rombongan itu timpang-timpang itu ya, ada kunyitnya, ada kencurnya, ada temulawaknya dan seterusnya ya gitu. Jadi banyak sekali cara-cara untuk hidup sehat. Jadi yang kita bisa aplikasikan, amalkan tiap hari. Jadi pagi-pagi nih misalkan Anda pagi sebelum berangkat kerja atau sebelum aktivitas, mentok-mentok nggak ada waktu apapun bikin beginian. Kalau saya sampai sekarang masih suka bikin ini. Saya potong sendiri, saya parut sendiri. Bahkan kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ke sini, saya di rumah bikin ini nih, bikin asam Jawa sendiri. Bikin kunyit sendiri. Saya bikin jeruk lemon. Saya tahu di jalan susah dapat makanan dan minuman yang benar. Jadi minimal ada backupnya saya, gitu loh. Susah nggak susah sih buat saya. Sudah menyenangkan buat saya, ini cara saya atau makanan jiwa saya. Ya, bikinnya pun nggak sedikit, banyak orang saya atau buat banyak orang ya, kita bisa pakai itu. Nah itu. Dan terakhir Bapak sekalian, sebelum saya kembalikan kepada moderator,
Satu kaidah yang paling penting tentang tubuh kita ini Bapak Ibu adalah perlambungan atau perususan atau pencernaan kita. Kuncinya semua kesehatan tubuh kita ini dipegang, kuncinya itu di pencernaan. Ya, kunci di pencernaan. Kalau pencernaannya bagus, ususnya bagus, lambungnya bagus, maka benar semua insya Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau mau benerin lambung, katakanlah sebagai organ di situ yang kita bisa soroti, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan cuma dua sebenarnya. Kasih dia makanan yang benar, yaitu apa? Serat. Ini serat. Ya, ini serat. Ya, satu. Yang kedua, kasih dia temennya. Jadi lambung kita itu adalah makanan atau adalah organ yang paling banyak mengandung bakteri yang bisa memberikan kebahagiaan. Maka sebenarnya kalau lagi susah hati, lagi nggak enak, lagi sedih, makan ubi cilembu. Ubi cilembu itu mengandung asam amino triptofan yang bisa menghasilkan serotonin, hormon bahagia. Percayalah, ubi cilembu. Saya baca datanya, oh masya Allah ternyata ya, luar biasa. Ubi cilembu, ya. Jadi camilan itu jangan digoreng-goreng gitu loh, kukus, oven gitu cukup, ya. Nah jadi perlambungan ini kunci di situ. Kasih dia serat, sayuran, buah-buahan, kasih dia teman. Teman itu sebenarnya apa? Yang paling esensial buat dia adalah semua yang fermented, semua yang fermentasi makan tiap hari. Contoh yang fermentasi apa? Tape, makan tape, ya. Apalagi? Miso, kimchi gitu kan. Atau kalau enggak, misalkan paling mudahnya minum aja probiotik tiap hari. Ada bakteri itu. Cuka itu juga fermentasi itu. Tiap hari makan itu. Karena banyak kita makan zaman sekarang ini sudah seratnya nggak ada, miskin serat, bakterinya nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Sehingga terjadi apa? Lambungnya bermasalah dan akhirnya orangnya stres. Sebab 80% hormon bahagianya kita diproduksi di lambung. 80%. Kalau itu mau benar lambungnya, maka makanlah makanan-makanan yang tadi tinggi serat yang pertama, yang kedua kasih dia teman, yaitu bakteri tadi. Ya, makanya kalau beberapa tahun lalu kan lagi heboh-heboh tuh saya makan tempe sama kurma itu kan. Itu sebenarnya makanan bagus, ya. Asal tempenya juga benar. Tempenya bagus, non GMO segala macam, makan pakai kurma. Jadi itu, insya Allah. Ya, mentok-mentok nggak ada apa-apa, ya udah makan ubi cilembu aja biar bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin begitu. Pas 2:30 saya kembalikan lagi ke moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dok untuk tips trik ilmu tentang jurus sehat Rasulullah khususnya alat tidur nabawi ya. Berlanjut kita langsung menuju ke sesi nanya jawab. Langsung ke pertanyaan dari Ikhwan 1, 2, 3 kanan. Oke, sebelah sini warna biru. Iya. Mik Aqua ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Ustaz yang berkenan memaparkan dan sharing. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah tinggal tadi istiqomahnya kita yang menjalankannya. Dok, yang mau saya tanyakan itu terkait ini terkait anak saya. Waktu itu kan terkena ada riwayat TB paru. Kemudian ketika saya menanyakan kepada istri itu ke dokter, katanya ini imunisasinya lengkap enggak? Cuman yang jadi cukup suara hati saya itu ketika melihat rekan-rekan saya yang sudah melakukan observasi juga nih. Anak pertama diimunisasi secara full, kemudian anak kedua enggak. Tapi ketika masa pertumbuhannya terlihat lebih signifikan yang secara alami gitu loh. Kemudian kemarin
minggu kemarin saya ketika praktek itu coba bertanya kepada di puskes pertama di puskesmas, katanya memang dengan di imunisasi itu di salah satu cara untuk Pertanyaannya apa? pertanyaannya ya apakah minta pandangan dokter gitu, maksudnya terkait Imunisasi. iya Oke. gitu. Cukup. Mungkin ya Iya, oke. Terima kasih. Dengan siapa? Maaf. Andrian Firmansyah. Andin. Terima kasih. Silakan dokter, mau kita tampil dulu atau? Mungkin agak terlalu mohon maaf ya dok. Kalau perimunisasian tanya ke dokternya aja kan. Maksud saya tadi lebih komentarin tentang itunya, kondisinya itu, TBC-nya itu. Tapi alhamdulillah udah ini dok, yang pengobatan 6 bulan Ya. sudah beres. Cuman kan dok, ya tidak, kita ingin pengen tahu bagaimana cara untuk membiasakan pola hidup sehatnya itu. Memang saya pribadi pun mengetahui dokter itu dari istri saya yang memang sudah melakukan tadi kunyit seperti itu. Maksudnya buat kasus yang berhubungan dengan paru gitu atau gimana? Ya, betul. Oke. Baik, jawab dulu kali ya biar nggak numpuk. Jadi pertama gini, kasus-kasus yang berhubungan dengan paru itu tidak lepas dari banyak penyebab ya. Dalam sudut pandang yang saya pelajarin, kalau di dokter biasanya kan atau mungkin di dunia medis umum ya, seperti TBC itu kan karena infeksi dari Mycobacterium tuberculosis karena gitu. Tapi dalam sudut pandang yang lain itu banyak sebenarnya kita mau bahas. Contoh mungkin kelembapan. Ya, kelembapan. Banyak orang-orang yang TBC itu nggak terpapar dengan matahari yang cukup. Itu bisa. Jadi solusinya apa? Ya dijemur. Anaknya dijemur. Jadi kalau udah kering diangkat. Bukan gitu. Dijemur itu suruh dia berjemur, tapi sebelum dijemur diolesin dulu minyak. Olesin minyak. Minyak apa yang bagus? Banyak. Mau minyak zaitun boleh, minyak PCO boleh, minyak habatus soda boleh, dibalurin semua. Atau mentok-mentok kasih minyak kelapa ya, yang buat goreng itu kasih bawang. Jangan terlalu banyak, dibalurin. Itu fungsinya buat apa sebenarnya? Kita mikirnya kan buat mual apa biasanya kan bukan. Gini, saya kasih tahu ya. Ini makanya hati-hati. Organ terluas dalam tubuh kita tuh kulit. Semua yang dimasukkan ke dalam kulit itu tidak melalui pencernaan lagi, langsung keserap masuk ke darah. Makanya hati-hati dengan menggunakan skincare, toiletries, kosmetik segala macam yang banyak mengandung endocrine disruptor. Apa itu endocrine disruptor? Browsing sendiri, cari tahu sendiri. Banyak, ya. Jadi dia nggak masuk itu. Nah, minyak seperti minyak kelapa, TCO gitu kan, itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Jadi ketika dimasukin ke dalam kulit atau dibalurin ke dalam kulit, yang terjadi adalah dia akan nyerap masuk ke dalam. Satu, ya mentok-mentok kalau dalam bisa minyak kelapa cukup lah gitu kan. Kasih parutan jahe gitu kan, gak usah banyak-banyak, panas soalnya, atau bawang tuh balurin ke badannya, terutama malam hari. Satu, dijemur. Yang kedua apa? Kurangi makan makanan yang mengandung atau bisa menyebabkan lendir. Ya semua jenis persnack kan, yang kemasan itu, apalagi tinggi gula gitu-gitulah ya, yang kemasan itu stop. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau bicara rimpangnya banyak banget ya. Contoh apa? Yang paling mudah ya ini, kencur ketemu serai misalkan, minum aja tiap hari. Itu buang lendirnya juga, sekaligus dia juga kalau ditambahkan sedikit sama kunyit, dia bisa jadi kayak antibiotik dalam tanda kutip, jadi herbal. Yang kunyit ini juga bapak-bapak sekalian, penyerapan kunyit ini bisa sangat tinggi kalau Anda tambahkan kunyit dengan lada hitam. Jadi kalau bikin kunyit, biasanya kan kalau kita bikin kunyit asam kan, tambahkan lada hitam di situ. Kalau saya biasanya dikit kunyit doang, kunyit saya hancurin, saya geprek atau saya blender gitu kan, kemudian saya masukin air panas ya, saya tambahkan lada hitam, udah cukup. Itu mantap. Kunyitnya benar-benar berperan sebagai kayak antibiotik gitu loh. Itu aja kasih minum tiap hari. Mentok-mentok ada juga kasih madu.
Ya kalau nggak mau repot lagi ya ada produksi di depan itu kayaknya itu yang buat paru ya, Fix Me nama itu bisa dipakai juga itu. Udah pakai. Oh itu kasih terus tiap hari. Ya cukup insya Allah. Itu mungkin. Ya. Oke, terima kasih dok. Turun tangan dulu sebelumnya untuk akhwat sekarang. Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Ibu bantu contohnya, silakan. Iya, ada mikrofonnya, panitia. Iya, untuk pertanyaannya kami mohon langsung to the point ya Bu ya, melihat waktu yang kita miliki. Silakan berbicara, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, saya kan baru 3 tahun dan menjalankan konsep ini, tapi kadang-kadang saya tidak konsep konsepnya jadinya ketika saya pengen pakai gorengan, nah ketika makan gorengan itu spontan ya sama dan itu Bu maaf boleh dideketin dikit nggak? Oh, Bu, naik lagi. saya udah baru 3 tahun ya menjalani gorengan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika saya ingin gorengan, mesti kadang-kadang nggak kuat, nggak tahan, pengen makan. Tapi ketika makan langsung terasa gitu, selesai pegel atau banyak lagi berbatu. Apakah itu karena sugesti atau karena makan gorengan? Karena gorengannya nggak terus ada. Itu yang kedua. Apakah Tapi kalau nggak makan gorengan nggak muncul. Kalau nggak pernah gorengan. enggak? Ya sudah nggak usah makan. Yang kedua, apakah jeruk lemon misalnya dengan masak? Terus yang ketiga, apakah rimpang boleh tiap hari? Itu saja. Terima kasih. Banyak pertanyaannya. Pokoknya kalau rimpang. Iya. Yang pertama tadi mengenai pergorengan. Ya apa ya? Saya gini. Saya udah lama ya ngomongin tentang gorengan ini ya. Udah lama, mungkin udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kali ya. Ya gimana? Karena itu ada sebagian orang itu kebahagiaannya di situ gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya kalau Anda bahagia makan gorengan makanlah gitu kan. Jangan tersiksa makan beginian, lebih baik Anda makan gorengan bahagia atau makan tersiksa. Usaha gitu kan. Tapi, nah gini ada tapinya. Saya kasih tahu cerita saya. Ya. Saya itu kan memang jarang makan begituannya. Kalaupun gorengan, mentok-mentok saya harus pengen makan gorengan. Saya cari yang nggak tepung. Contoh mungkin kan tahu kan nggak goreng, nggak tepung. Atau mungkin saya makan tempe, kayak gitu kan nggak tepung. Oke lah makan gitu kan, cabenya saya banyakin karena enzimnya di situ, gitu kan. Meskipun ngos-ngosan juga ngunyahnya. Nah, jadi tergantung seberapa Anda meletakkan kecurigaan, ya Bapak Ibu sekalian, Ibu mungkin terhadap makanan tadi. Kalau mungkin ketika Anda makan itu gorengan atau apa, tiba-tiba sudah muncul, wah ini kalau makan pasti perut gue sakit nih, nggak usah makan. Itu aja. Kalau saya sering begitu, saya kalau pas lagi safar begini, beberapa kalau pas keluar kota agak jauh gitu, kayak mungkin kapan hari pernah di Sumatera Utara itu, diajakin makan sama ya teman dan guru-guru saya situ kan, ya kan jalan di hutan-hutan begitu kan, ya mereka makan mie instan, saya udah banyak banget curiganya sama mie instan itu di pikiran saya, sehingga kalaupun saya maksa makan biasanya muntah, itu terjadi berkali-kali. Jadi saya memilih untuk tidak, nggak apa-apa lah, antum aja makan, saya nggak usah. Karena udah tersetnya kayak begitu. Tapi kalau Anda merasa nggak masalah, ya nggak masalah. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu karena pemikiran ibu atau kecurigaan ibu, mungkin iya. Makanya saya bilang kalau memang ada muncul, mendingan nggak usah makan. Gitu ya. Diganti aja yang rebusan. Jadi nanti bikin bakwannya jangan digoreng di oven. Bisa kok. Saya pernah nyobain bakwan di oven. Gitu kan. Tapi memang yang digoreng-goreng itu memang menyenangkan sekali karena radikal bebasnya banyak. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apa Bu? Belum nyala.
Iya. Lemon bisa diganti dengan markisa. Apa? Lemon. Lemon diganti dengan markisa. Dengan markisa. Apakah manfaat yang sama maksudnya? Iya, bisa gitu. Kenapa harus diganti? Enggak, kan saya banyak nanam pembangun markisa, terus setiap pagi saya diambil kalau yang matang dikasih madu itu sarapan saya gitu. Oke, Bisa ya? lanjutkan. Alhamdulillah. Baik. Jangan bikin susah hidup. Tadi mau tanya, ibu jualan markisa atau gimana gitu. Udah kan yang ketiga? Udah selesai. Ya, baik. Udah. Satu pertanyaan terakhir. Masya Allah ya. Satu pertanyaan terakhir. Turun dulu tangannya Bu, Pak. 3. Warna ungu, Ibu kerudung pink. Iya. Panitia. Sekali lagi mohon maaf karena waktu dan juga kesempatan. Insya Allah nanti di kesempatan lainnya. Baik, silakan Bu, langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya, obat sinusitis. Selama ini saya mengikuti resep-resep dokter. Waktu itu dokter pernah di YouTube ya, bonggol nanas dengan habatus sauda. Saya ingin tahu berapa kali sehari untuk anak usia 12 tahun. Lalu dokter juga pernah di lain waktu itu di YouTube yang lain katanya lengkuas, sereh, dan jahe. Nah, apakah dua-duanya harus bareng-bareng atau salah satu dulu? Karena saya di mix saja gitu, bisa. Terus yang kedua, yang ketiga, pertanyaannya, apakah obat rinitis yang di sini di tenggorokan itu banyak apa luka-luka seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu makan gorengan, ada dosis nggak? Kenapa nggak pakai dosis? Terus makan bakso ada dosis nggak? Kita tuh kadang-kadang nggak fair ya, nggak fair dengan sesuatu yang kita sudah labeli dengan obat atau sesuatu yang kayaknya berkhasiat, kita tuh menganggap itu tuh obat beneran kayak obat kimia. Itu masalahnya. Sama juga tadi dengan si bonggol nanas sama habatus sauda itu. Jadi bilang nggak ada dosisnya, aslinya tuh nggak ada dosisnya. Makan aja. Kan makan bonggol nanas. Bonggol nanas kandungan gulanya tinggi nggak setinggi nanas atau daging nanasnya. Tapi enzimnya tinggi banget. Ketemu sama habatus sauda, dia jadi obat. Ya bukan obat sih, dia jadi apa ya? Formula buat sinusitis gitu loh. Jadi ya bonggol nanas diambil, nanti boleh di blender ya, campurin habatus sauda mungkin 1 sendok makan yang serbuk biji itu, minum tiap hari ya 2 kali 3 kali cukup lah. Ya itu satu, atau juga pakai yang tadi bisa jelaskan jahe apa lengkuas serai itu juga bisa ya, kunyit juga bisa, atau propolis juga bisa ya. Itu atau juga sinusitis juga bisa dibekam di sini. Daerah sini yang dibekam ya. Atau bisa pakai rimpang-rimpangan yang sifatnya membersihkan lendir. Contohnya apa? Cengkeh, kapulaga, gitu tuh. Itu ya bisa insya Allah. Atau bunga lawang, ya tuh. Cukup Bu, insya Allah dua kali sehari cukup lah. Dan kalau berlebihan pun insya Allah aman, tidak ada masalah. Ya. Juga mungkin saya belum pernah juga ketemu dengan orang kebanyakan makan kunyit kan nggak ada. Ya. Kalau Anda baca datanya, kunyit itu kalau mau pakai dosis maksimalnya, setahu saya, seingat saya sih, saya lupa, saya harus murojaah lagi. Sekitar 250 gram sehari, kan banyak banget. Banyak banget, 1/4 kilo, nggak mungkin juga itu masuk 1/4 kilo. Jadi kalau makan kunyit cuma sekelingking gini, kan dikit banget. Aman sebenarnya, relatif aman. Meskipun ada beberapa jenis herbal yang memang kita jarang dapatkan dan memang peruntukannya itu memang spesifik. Ya, tapi kalau yang Allah ciptakan itu agak banyak, ya kayak kunyit apa segala macam, relatively aman. Relatively aman. Itu ya Bu ya. Handle. Apa ya? Faringitis. Ya, yang di sini ada apa? Ada benjolan luka-luka kayak apa? Bintil-bintil di tenggorokan. Ya.
Pakai itu tadi bisa, pakai kunyit sama lada hitam tadi bisa. Kunyit, lada hitam, terus minum propolis juga bisa. Oh, iya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih dokter.